Berkenalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Hayo, siapa yang sudah tahu berapa ada agama di Indonesia? Ya, tepat sekali. Agama yang diakui di Indonesia berjumlah 6 agama, adik-adik. Yuk kita berkenalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada agama Islam, adik-adik. Agama Islam adalah agama dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Agama Islam mempunyai tempat ibadah, yaitu masjid, adik-adik. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan umat Islam mempunyai hari raya keagamaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu beribadah, berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, dan selalu bersedekah. Dan juga agama Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain, adik-adik. Yang kedua, ada agama Hindu, adik-adik. Tahu adik-adik, agama Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Umat Hindu juga mempunyai kitab suci bernama Weda. Seperti agama Islam, umat Hindu juga memiliki hari raya keagamaan, namanya Hari Raya Galungan. Umat Hindu mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam, selalu taat sembahyang, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan sekitar. Ada agama Katolik dan agama Kristen Protestan, adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan memiliki sedikit perbedaan, adik-adik, yaitu pada agama Katolik masih berhubungan dengan pengikut Paus Fransiskus yang ada di Roma. Sedangkan untuk Kristen Protestan berdiri sendiri. Nanti jika belum mengerti, bisa ditanyakan ke orang tuanya, adik-adik. Namun, secara umum, tempat ibadah agama Katolik dan Kristen Protestan adalah sama, yaitu gereja. Kitab sucinya juga sama, adik-adik. Namanya Kitab Suci Alkitab. Untuk hari raya keagamaan, umat Katolik dan Kristen Protestan sama-sama merayakan hari raya Natal, adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan pada dasarnya mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama manusia, tidak boleh menyakiti orang lain, dan selalu berbuat baik untuk sesama, karena Tuhan akan selalu menyayangi kita semua, adik-adik. Selanjutnya ada agama Buddha, adik-adik. Agama Buddha mempunyai tempat ibadah yang namanya wihara, adik-adik.
Kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Seperti agama lain, umat Buddha juga merayakan hari raya keagamaan yang namanya Hari Raya Waisak. Agama Buddha mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain, karena kita adalah sama, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Selain itu, agama Buddha juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir baik, berbuat baik, dan berbuat baik. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki tempat ibadah yang bernama Kelenteng. Untuk kitab suci agama Konghucu bernama Kitab Sisi dan Kitab Kucing. Serta untuk hari raya keagamaan, inilah hasil diskusi kelompok 10 yang seharusnya Tasya dan Sari lakukan untuk bermain tanpa membeda-bedakan suku dan agama, serta mengajak diri dengan bersama dan menghargai perbedaan yang ada. Kami dari kelompok 9 dan ini jawaban kami. Yang seharusnya dilakukan adalah memberikan penjelasan yang jujur, lalu mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Rere, lalu bermain bersama-sama tanpa ada sesuatu lagi. Inilah jawaban kami dari kelompok 8. Seharusnya Tasya dan Sari mengajak Rere bermain tanpa memandang suku dan agama, juga mengakui jika sedang tidak ingin bermain sama Rere. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 8. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 7. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Tasya dan Sari tidak membeda-bedakan teman dan mengajak mereka bersama. Oke, tepuk Apa yang harusnya dilakukan oleh Tasya dan Sari adalah Tasya dan Sari harus meminta maaf dan jujur kepada putranya karena sudah berbohong dan mengajak Rere bermain dan tidak membedakan agamanya. Yang seharusnya dilakukan Tasya dan Sari adalah mau bermain bersama saja, terutama Rere tanpa ada alasan berbeda suku dan agama. Maaf dan mengajak Rere bermain bersama tanpa membeda
mencintai dengan orang lain. Saling berbeda itu tanpa membeda-bedakan. Satu contoh yang kita ambil dari sikap Tasya, yaitu seharusnya mereka bisa menerima Rere meskipun dalam perbedaan. Siapa yang mau di sini penuh kasih, penuh cinta, penuh sukacita untuk menghidupi toleransi dalam dirinya? Siapa? Nggak ada yang mau menghidupi toleransi kita. Angkat ayo. Siapa yang mau hatinya penuh cinta, penuh kasih, penuh sukacita untuk menghidupi toleransi? Wah, luar biasa. SDM Karistus 3 punya hati yang penuh cinta, punya hati yang penuh sukacita, punya hati yang penuh cinta untuk mengikuti toleransi. Ya, anak-anak, belajarlah dari sekarang untuk mengikuti toleransi, karena toleransi itu indah. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tapi kita harus menghargai. Di gereja kita belajar untuk